Oke, nama saya Ignatius Andika Bayangkara Siombing. Di sini saya diminta oleh mentor untuk membuat suatu video evaluasi tentang penjelasan materi logistik pada minggu pertama. Di sini saya akan berbicara tentang pengenalan logistik dan supply chain management. Jadi logistik management dan supply chain management itu adalah suatu hal yang berbeda. Jadi saya akan menjelaskan apa itu logistik management dan selanjutnya akan menjelaskan apa itu supply chain management. Manajemen logistik itu adalah suatu manajemen logistik yang mengutamakan pengelolaan termasuk arus barang di dalam perusahaan yang berorientasi pada perencanaan dan kerangka kerja yang tentunya menghasilkan rencana tunggal arus barang dan informasi perusahaan. Sedangkan supply chain management itu adalah suatu aktivitas antar perusahaan untuk mengelola arus barang dari awal kegiatan sampai produk akhir. Dengan kata lain, proses yang dilakukan dari perusahaan mitra guna yang menunjang kegiatan proses sampai ke tangan konsumen. Jadi ini adalah contoh rantai atau supply chain manajemennya. Yang pertama, bahan baku. Bahan baku itu disuplai kepada supplier. Kemudian supplier itu menyuplai ke manufaktur, perusahaan manufaktur, kemudian disuplai ke distributor. Distributor menyuplai ke retailer, kemudian retailer akan supply kepada konsumen. Jadi seperti itu harusnya. Kemudian setelah kita melihat ini, artinya sebuah sektor industri itu dapat berlangsung karena adanya permintaan atau demand yang berasal dari konsumen. Dia akan terus berputar. Jadi setelah permintaan muncul, maka ada proses supply atau penawaran dari produsen. Dengan kata lain, supply dan demand itu adalah rangkaian penting dalam keberlangsungan industri. Jadi secara kesimpulan, logistik manajemen itu adalah aktivitas yang dilakukan secara internal dalam perusahaan, terdiri dari storage, transportasi, informasi, layanan manajemen, dan administrasi. Jadi itu logistik manajemen itu adalah bagian dari supply chain management. Untuk aktivitas penyokong logistik manajemen itu ada produksi, ada marketing, ada purchasing, ada physical distribusi, kemudian adalah transportasi manajemen. Jadi itu adalah aktivitas penyokong logistik manajemen. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi aktivitas logistik. Jadi aktivitas logistik itu terbagi dari transportasi, fasilitas, inventory, kemudian informasi. Untuk yang pertama itu transportasi. Ini untuk menangani distribusi dari pihak perusahaan. Kemudian di dalam transportasi itu ada inbound transportasi. Maksudnya itu inbound transportasi itu dilakukan untuk menangani distribusi barang dan bahan baku dari pihak pemasok ke perusahaan. Jadi kita menerima gitu. Untuk yang kedua, outbound transportasi. Outbound transportasi itu adalah aktivitas pengantaran barang dari pihak perusahaan ke tempat tujuan atau konsumen. Kemudian yang selanjutnya itu adalah fasilitas. Fasilitas ini adalah rangkaian kebutuhan yang diperlukan agar seluruh aktivitas logistik dapat dilakukan dengan lancar. Seperti warehouse management, WMS, itu adalah proses yang mengelola pergerakan barang dari ke dalam gudang. Sehingga aktivitas yang dijalankan itu dapat cepat. Kemudian proses lead time-nya secara otomatis dapat diketahui secara otomatis. Kemudian dapat mengetahui semua transaksi inventory dan juga dapat mengetahui stok lebih cepat dan real time. Jadi langsung tahu gitu. Dari elemen real time ini terdapat praproses. Praproses itu adalah perencanaan yang dibutuhkan untuk
menerima restock ulang. Jadi kita itu dapat memahami pesanan, kemudian membuat pesanan pembelian, dapat juga membuat pesanan pembelian. Kemudian itu waktu proses. Waktu proses itu waktu yang dibutuhkan setelah menerima pesanan pembelian untuk melakukan produksi. Jadi kita menerima pesanan pembelian itu untuk melakukan produksi barang. Kemudian waiting time, waktu tunggu, lamanya waktu dari proses pengadaan barang hingga dimulainya proses produksi. Kemudian waktu pengiriman. Jadi waktu yang diperlukan selama proses pemindahan barang produksi dari gudang asal ke konsumen. Kemudian inspection time, waktu inspeksi. Jadi waktu yang diperlukan untuk meriksa barang yang diterima. Kemudian waktu penyimpanan, waktu lamanya barang berada di dalam pabrik gudang. Jadi dari elemen lead time ini dapat beberapa cara untuk mengurangi lead time dengan cara mengurangi kegiatan tertentu biar lebih efisien. Kemudian atur metode pengiriman. Selanjutnya gunakan sistem otomatis untuk isi stok. Seperti itu. Kemudian itu inventory. Inventory itu kegiatan yang menangani ketersediaan barang, seperti purchasing, pengadaan barang yang diminta oleh perusahaan untuk kebutuhan operasional atau proyek. Kemudian raw material inventory, bahan dasar yang digunakan untuk memproduksi barang. Work in process, barang yang belum selesai diproduksi atau masih dalam proses produksi. Kemudian yang terakhir itu adalah finish good inventory. Jadi barang yang telah selesai diproduksi kemudian dapat dijual, siap dijual. Yang keempat itu information dan communication. Jadi untuk penjelasannya yang pertama, dalam informasi dan komunikasi ini adalah materi handling. Jadi aktivitas ini dilakukan dalam hal memindahkan penyimpanan untuk melindungi, mengontrol, dan mengawasi material. Kemudian packaging merupakan proses yang berkaitan dengan perancangan dan pembuatan wadah untuk melindungi suatu produk. Kemudian order processing, aktivitas yang meliputi tracking, penyelidikan suatu pesanan. Ini dapat menggunakan suatu sistem yang berhubungan dengan IT. Jadi kita tinggal menggunakan alat untuk mengecek barcode. Jadi ya seperti itu. Kemudian production scheduling, ini aktivitas untuk menyusun suatu jadwal. Jadi bisa mengupdate jadwal produksi, bisa memproses transaksi, dapat memelihara catatan-catatan, kemudian mengevaluasi efektivitas dari master produksi schedule. Jadi dapat dikatakan IT ini sangat berhubungan dengan manajemen logistik sendiri. Jadi itu peran IT itu ada dalam manajemen logistik dari aktivitas-aktivitas yang kita lihat. Jadi untuk saya akan menjelaskan peran IT dalam manajemen logistik. Oke, selanjutnya itu teknologi. Jadi peranan IT dalam manajemen logistik. Secara yang kita tahu, IT itu sudah berkembang pesat di zaman sekarang. Kemudian untuk pemanfaatan teknologi informasi juga sudah mencapai berbagai macam bidang. Jadi salah satu bidang yang terkait dengan IT itu adalah manajemen logistik. Kemudian mungkin saya dapat memberikan salah satu contoh peranan IT di dalam manajemen logistik.
yaitu uh, SDM. Dalam uh, kebutuhan SDM. Jadi SDM di bidang logistik itu juga membutuhkan seorang programmer. Jadi gunanya programmer itu membuat sebuah sistem yang dapat mengecek di mana barang berada, kemudian mencatat data-data dari barang tersebut. Jadi pada saat barang datang, barang kan diinputkan. Data-data barang itu diinputkan. Jadi pada saat kita ingin mencari, kita tidak kesusahan. Jadi gunanya itu pada saat ingin mencari barang, kita tinggal menggunakan suatu alat yang dapat mengecek suatu barcode. Jadi pada saat barcode digunakan, itu akan tertera lokasinya di mana, kapan itu masuknya, stoknya juga ada berapa. Jadi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah packaging manajemen gudang. Jadi apa itu manajemen operasi gudang? Jadi seperti yang kita tahu, gudang itu adalah ruangan yang biasa dipergunakan untuk menyimpan barang, umumnya itu dalam jumlah yang besar. Jadi gudang itu pasti diperlukan oleh perusahaan manufaktur. Kemudian ada beberapa fungsi gudang dalam perusahaan bisnis. Yang pertama itu assembling. Jadi fungsi assembling itu sebagai tempat penyimpanan. Namun beberapa perusahaan juga menggunakannya sebagai tempat untuk merakit produk untuk klien. Kemudian itu dispatching. Dispatching itu sendiri itu adalah sebagai tempat penyimpanan. Sebagai tempat penyimpanan ataupun pengiriman. Dengan ini proses produksi suatu barang bisa dikendalikan. Kemudian jadwal yang ada itu dapat ditetapkan supaya dapat berjalan dengan baik. Kemudian inbound dan outbound. Jadi inbound dan outbound ini proses di mana barang keluar masuk. Inbound barang masuk, outbound itu mengeluarkan barang, mengirim barang-barang kepada konsumen. Jadi barang inbound itu barang diletakkan, barang datang kemudian disimpan sebelum dilakukan proses produksi. Yang keempat itu packaging. Jadi di mana dilakukan aktivitas pengepakan suatu produksi sebelum diserahkan ke pelanggan. Jadi yang paling penting itu dalam manajemen gudang ini harus easy to find, easy to take, kemudian easy to delivery. Jadi itu adalah poin penting untuk manajemen gudang. Ketika 3 poin penting itu terlaksana, 3 poin penting itu telah terjadi pada saat kita memanage gudang, itu akan menjadi sesuatu yang menguntungkan untuk manage gudang. Kemudian yang selanjutnya itu dari manajemen gudang itu adalah dapat dilihat ada aktivitas-aktivitas gudang. Yang pertama itu penerimaan barang masuk. Kemudian setelah barang masuk itu put away, meletakkannya. Kemudian storage, tempat penyimpanan, picking, packaging, yang terakhir delivery. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang penerimaan. Jadi penerimaan ini adalah proses paling pertama dari dapat dikatakan salah satu bagian yang paling penting untuk melakukan aktivitas gudang. Jadi ketika aktivitas pertama ini gagal atau terkendala, maka aktivitas-aktivitas selanjutnya itu akan terganggu. Jadi seperti itu. Selanjutnya, sebentar saya juga harus lihat catatan untuk menjelaskannya. Jadi
aktivitas penerimaan ini itu ada beberapa SOP yang harus diterapkan. Ketika SOP ini diterapkan, maka akan aman seperti itu. Yang pertama itu pemeriksaan surat jalan. Pada saat barang truk itu datang, kita harus mengecek surat jalan, kemudian dokumen yang ada, kemudian kondisi barang. Surat-surat jalan itu bisa seperti KTP supir, SIM supir, jadi kita bisa mengecek apakah ini supir yang benar. Kemudian surat-surat seperti dokumen-dokumen mungkin barang ini benar atau tidak, seperti itu. Packing listnya. Jadi setelah itu semua SOP, setelah semua SOP itu dilakukan, maka kita bisa mengecek kondisi barangnya. Apakah kondisi barang itu dalam keadaan baik atau dalam keadaan buruk. Jika dalam keadaan baik, kita bisa melanjutkan ke aktivitas selanjutnya. Jadi sebelum itu saya akan menjelaskan prosedur SOP ini. Jadi untuk yang pertama, tahapan SOP itu, tahapan SOP untuk penerimaan barang itu seperti yang pertama, staf menerima barang dari pemasok dan menyesuaikan kecocokan data dengan surat jalan yang diterima. Selanjutnya, jika sudah sesuai, selanjutnya pembukaan segel box pada truk dibuka untuk diperiksa. Jika sudah dibuka dan diperiksa, kemudian harus melakukan dokumentasi seperti pengambilan video atau foto. Jadi kita punya bukti, punya data dokumentasi. Jadi jika diperlukan kita ada gitu. Kemudian yang ketiga itu jika terjadi ketidaksesuaian jumlah barang dan data surat jalan dan data surat jalannya tidak sesuai pokoknya tidak sesuai, kita dapat menginformasikannya dan kepada staf gudang untuk dilakukan koreksi. Kemudian yang keempat itu selanjutnya itu pemeriksaan barang. Pemeriksaan barang itu dilakukan oleh staf gudang. Kemudian yang kelima, jika barang ada yang dalam kondisi tidak baik, dapat dilaporkan kepada staf gudang untuk dilakukan proses bangker. Yang keenam, melakukan proses input dalam sistem. Seperti yang saya bilang tadi, menggunakan sistem. Jadi penginputan itu dilakukan secara otomatis ke dalam sistem sehingga lebih enak. Dan juga pada penginputan ke dalam sistem itu kita dapat memasukkan jumlah stokat beserta detail dan surat jalannya. Jadi semua data-data tentang barang yang datang itu ada semua. Untuk selanjutnya itu aktivitas put away setelah menerima barang, maka put away. Jadi proses kedua ini adalah proses barang yang telah diterima, yang selanjutnya akan dibawa ke dalam lokasi gudang yang telah ditentukan atau lokasi yang paling optimal. Jadi barang perlu disisihkan dengan benar untuk efisiensi penyimpanan, menghemat waktu pemindahan barang yang disisihkan, kemudian menjamin keamanan staf gudang maupun barang, serta dapat mengoptimalkan ruang gudang. Jadi jika di dalam proses put away peletakan barang tidak benar, maka akan sulit dalam melacak lokasi barang. Susah gitu ketika melakukan kesalahan. Tentunya dengan kesalahan ini akan mengganggu jalannya proses operasional gudang selanjutnya. Jadi agar mempermudah penempatan barang di gudang, staf dapat memanfaatkan warehouse management system. Warehouse management system itu untuk mengontrol proses put away dengan lebih optimal. Fungsi dari WMS ini sendiri adalah untuk mempermudah pengelolaan gudang. Jadi sistem WMS itu dapat membantu untuk memindai atau men-scan barcode pada barang
sistem secara otomatis, dan memberitahu lokasi penyimpanan secara real time. Jadi pada saat proses put away itu staff dapat menghindari terjadinya selisih saat melakukan stop op-name. Jadi stock op-name itu dapat dilakukan dengan cara mengecek dokumen terkait dan selanjutnya memeriksa barang satu persatu. Jadi stock op-name itu kita mengecek dokumen, kemudian setelah mengecek dokumen kita dapat melakukan proses selanjutnya dengan memeriksa barang satu persatu. Kemudian aktivitas selanjutnya itu storage, penyimpanan. Jadi penyimpanan itu adalah proses di mana barang ditempatkan pada ruang penyimpanan gudang yang paling tepat dan sesuai. Oleh karena itu, penyimpanan yang baik dapat membantu menghemat waktu staf gudang dalam melacak barang untuk proses pengiriman. Jadi ketika kita telah menggunakan WMS sistem itu sendiri, WMS itu sistem yang secara otomatis itu sendiri, ketika untuk mengecek barang yang masuk tadi jadi lebih gampang. Jadi keuntungan dari proses penyimpanan yang benar ini itu tentunya yang pertama menghindari kerusakan barang. Dengan menyimpan barang sesuai pada tempatnya, mengurangi risiko barang yang rusak. Kemudian yang kedua, mengkategorikan rak. Ketika rak itu dikategorikan, dapat mempermudah proses pengambilan barang, pencarian barang, seperti itu. Dan juga untuk memasukkan barang itu jadi lebih enak. Kemudian yang ketiga itu memberi jarak pada rak. Tentunya dengan memberi jarak pada rak dapat memudahkan staf gudang untuk mengambilnya dan untuk menyimpan barang itu lebih enak. Dan lebih aman juga. Membantu pergerakan staf gudang lah, seperti itu. Yang keempat itu mempersingkat proses penempatan. Jadi dengan cara mengoptimalkan performa aktivitas pergudangan dengan menggunakan sistem WMS, tinggal melakukan scan barcode pada produk. Jadi lebih efisien, lebih mudah. Yang keempat itu picking. Setelah storage, picking. Setelah menyimpan itu picking. Untuk picking itu sendiri itu adalah proses di mana barang itu diambil kemudian dikumpulkan untuk memenuhi pesanan dari konsumen. Jadi aktivitas ini juga cukup memakan banyak biaya. Oleh karena itu, optimasi proses picking itu akan sangat berdampak pada total biaya operasional gudang, cost-nya. Jika aktivitas pengambilan barang ini benar dan sukses, jadi akan sangat berdampak pada kepuasan pelanggan itu sendiri. Yang kelima itu packaging. Setelah picking, packaging. Barang yang diambil berdasarkan sales order, berdasarkan order dari konsumen, yang nanti akan dipersiapkan agar bisa dikirim ke pelanggan. Salah satu prioritas utama dalam pengemasan ini adalah memastikan bahwa tidak ada kerusakan pada barang setelah barang meninggalkan gudang. Setelah berbagai aktivitas telah dilakukan tadi dengan benar, yang terakhir itu adalah delivery. Delivery itu adalah proses terakhir. Setelah melakukan 5 aktivitas yang lainnya itu, delivery itu adalah aktivitas terakhir. Jadi aktivitas ini adalah aktivitas di mana barang itu diantarkan dari gudang menuju ke pelanggan. Dalam proses delivery itu sendiri harus meliputi beberapa tahap-tahap seperti packaging, sortation, delivery, dan unitizing. Untuk packaging itu barang diproses untuk dikirim seperti aktivitas sebelumnya. Sortation itu permintaan barang sesuai pesanan customer atau tidak. Kemudian delivery, pemeriksaan order, packaging, persiapan surat-surat pengiriman, jumlah total order, penempatan barang ke dalam truk. Jadi dalam proses delivery ini harus mencakup 3 ini supaya
dapat hasil yang baik dan pelanggan juga puas. Kemudian ada beberapa komponen yang perlu dipersiapkan selain ketiga tahap yang telah dilakukan tadi, seperti cek supir kendaraan, cek jumlah armada, cek surat kendaraan, cek purchase order, cek tally sheet. Tally sheet itu yang menandatangani itu adalah supir, satpam, dan staf gudang. Jadi tally sheet itu adalah lembaran perhitungan yang menjelaskan berapa muatan yang diangkut oleh truk-truk. Ya seperti itu. Kemudian itu ada beberapa konsep cross docking itu adalah konsep adalah kegiatan logistik yang fungsinya mempermudah penerimaan ke banyak tempat. Jadi logistik itu mempermudah staff untuk mempermudah staff dalam mengirim ke banyak tempat. Kemudian yang selanjutnya itu material handling equipment. Kemudian yang selanjutnya itu warehouse management system dan warehouse document. Jadi di dalam itu ada sebuah konsep yang namanya itu adalah Lean Concept. Lean Concept itu adalah sebuah metode di dalam manajemen produksi yang memfokuskan pengguna dan pemberdayaan sumber daya untuk menciptakan value yang seefisien mungkin untuk pelanggan. Jadi caranya itu dengan menghilangkan waste atau pemborosan yang terjadi pada proses sehingga terjadi proses yang lebih efektif dan efisien dengan kualitas output yang lebih baik. Jadi seperti itu untuk penjelasan Lean Concept. Kemudian di Lean Concept ini ada beberapa prinsip di dalam Lean Concept. Ada 5. Untuk yang pertama itu identify value. Identify value itu artinya itu langkah yang pertama itu artinya itu mengidentifikasi nilai produk berdasarkan perspektif pelanggan. Jadi jika menurut pelanggan gimana value nilai produk ini, kalau misalnya A, B, C sudah sesuai, jadi kita dapat mengidentifikasi nilai produk ini seperti ini. Nilai produk ini itu adalah sebagai contoh 1000 atau 2000 atau 3000 atau seperti itu. Kemudian itu map the value stream. Maksudnya itu adalah suatu prinsip yang untuk memapping setiap produk. Jadi itu maksudnya maksud tujuannya itu untuk menurunkan biaya dengan cara mengeliminasi berbagai macam pemborosan di dalam proses bisnis. Seperti itu. Jadi prinsip ini itu berfokus pada penambahan nilai bagi pelanggan dan menghilangkan langkah-langkah yang tidak menambah nilai. Model ini itu memvisualisasikan kegiatan yang menambah nilai bagi pelanggan. Jadi dari sini kita dapat mengidentifikasi peluang-peluang perbaikan dalam lead time, karena model ini mengidentifikasi pemborosan dan kegiatan yang tidak menambah nilai. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya itu redesign flow. Redesign flow itu sendiri tahap dimana ketika
eh, prinsip yang kedua tidak sesuai, maka kita akan melakukan redesign flow. Jika jika tahap kedua itu ternyata ternyata melakukan pemborosan yang tidak sesuai lah, tidak bernilai dengan dari semua aktivitas sepanjang value system, kita akan melakukan redesign flow. Jadi ketika aliran valve stream terhambat atau terhenti bergerak maju, maka pemborosan tercipta, tentu seperti itu. Kemudian dari penundaan itu dapat menyebabkan gangguan nilai pelanggan. Tentunya dapat mengakibatkan penurunan efisiensi. Jadi supaya mengalir lancar, perlu tentunya perlu ada pergeseran dari pemikiran batching ke produksi yang merata. Maka dari itu dinamakan prinsip redesign flow. Kemudian establish pool itu mengorganisasikan agar material, informasi, dan produk dapat mengalir secara lancar dan efisien sepanjang proses value stream menggunakan sistem pool. Kemudian yang kelima itu seek perfection. Itu adalah prinsip di mana mencari teknik dan alat peningkatan untuk menciptakan atau mencapai keunggulan dan peningkatan secara terus-menerus. Jadi prinsip ini itu supaya kita lebih berkembang, supaya kita menjadi lebih dan lebih dalam peningkatan teknik atau peningkatan alat-alat seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu MHE itu adalah material handling equipment. Jadi definisi material handling equipment itu adalah gerakan penyimpanan, pengendalian, dan pelindungan bahan, barang dan produk selama proses manufaktur, distribusi, konsumsi, dan pembuangan. Jadi fokusnya ini itu terhadap pada metode peralatan mekanik, sistem, dan kontrol untuk digunakan mencapai fungsi-fungsi ini. Jadi dari material handling ini terdapat beberapa SOP dalam warehouse-nya, seperti SOP good receiving, SOP way, SOP picking, SOP return, SOP pengiriman, SOP inventory checking, SOP stock tag, SOP penanganan keluhan. Kemudian di dalam sebuah SOP ini juga harus berisi beberapa hal-hal sebagai berikut, seperti definisi, tujuan, jenis aktivitasnya, bagian terkait, referensi, proses, perubahan mayor dari versi sebelumnya. Jadi ini adalah SOP dari warehouse, SOP dari manajemen gudang. Kemudian ini adalah tipe-tipe alat yang dibutuhkan dalam material handling, entah itu untuk menyimpan, untuk mengendalikan barang-barang dalam proses manufaktur. Untuk yang pertama itu adalah hand pallet rack seperti ini. Jadi hand pallet rack itu adalah alat bantu barang yang fungsinya untuk memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Jadi perusahaan yang di dalamnya terdapat membutuhkan pekerjaan pengangkutan pemindahan barang biasanya menggunakan hand pallet, menggunakan ini. Kemudian selanjutnya itu forklift. Forklift ini adalah alat bantu mengangkat benda-benda berat dari suatu tempat ke tempat lainnya, seperti ini. Biasanya forklift ini digunakan untuk jarak-jarak yang pendek, seperti di dalam ruangan atau di dalam area pabrik saja. Secara forklift ini itu berbeda-beda, ada macam-macam bentuknya dan ada macam-macam kegunaan
dari kegunaannya tersebut. Kemudian hand pallet truck ini adalah jenis pengembangan terbaru dari hand pallet yang digerakkan secara elektrik menggunakan tenaga hidrolis dan aki pada saat maju mundur naik maupun turun. Oh iya, untuk yang hand pallet truck ini relatif cost-nya itu low. Kemudian movement-nya ini manual, vertical lift. Untuk speed-nya ini walking speed. Untuk forward itu high, cost-nya high. Untuk pergerakannya itu vertical lift. Untuk kecepatannya itu lumayan cepat ya. Kemudian power pallet truck itu relatif cost-nya itu low. Movement-nya itu, pergerakannya itu elektrik sama no vertical lift. Untuk kecepatannya itu fast. Kemudian untuk stacker ini perlengkapan hidrolis yang digunakan untuk mengangkat barang hingga untuk mengangkat barang-barang yang tinggi, untuk mengangkat barang dengan ketinggian tertentu. Dapat dilihat itu relatif cost-nya itu high, pergerakannya itu elektrik, vertical lift, untuk speed-nya itu slow. Kemudian selanjutnya ini reach truck, merupakan salah satu jenis forklift elektrik yang menggunakan baterai sebagai sumber energi utamanya dan memiliki jangkauan yang lebih tinggi dibanding jenis forklift lainnya. Relatif cost-nya ini higher, pergerakannya ini elektrik, vertical lift, kecepatan ini moderately fast. Kemudian VNA ini adalah generasi terbaru yang dilengkapi dengan garpu penggerak listrik dan memiliki fungsi untuk menumpukan barang. Tumpukannya di sini. Jadi kapasitas beban maksimum untuk VNA ini adalah 1.600 kilo dan tinggi pengangkatan maksimumnya adalah 13,5 ribu. Relatif cost-nya higher, electric vertical lift movement-nya, kemudian speed-nya moderately fast. Kemudian yang terakhir ini AS atau RS, Automated Storage and Retrieval System. Sistem penyimpanan dan pengambilan otomatis terdiri dari berbagai sistem yang mengendalikan komputer untuk secara otomatis menempatkan dan mengambil beban dari lokasi penyimpanan yang ditentukan. Sistem penyimpanan dan pengambilan otomatis biasanya digunakan dalam aplikasi. Untuk relatif cost-nya ini highest, pergerakannya ini elektrik, vertical lift, atau otomatis. Untuk kecepatannya ini very fast. Terima kasih.